Pernahkah kamu berpikir, mengapa orang-orang yang dulu mencoba menghancurkanmu, kini berdiri di depan cermin dengan raut wajah bingung, bertanya-tanya, mengapa kamu justru semakin kuat dan tak tersentuh? Mereka merasa telah mengatur perangkap yang sempurna, padahal yang sebenarnya terjadi adalah kamu hanya membiarkan mereka percaya pada kebohongan mereka sendiri. Jika riak spiritual dalam pesan ini menyentuh kedalaman jiwamu dan memberi kekuatan baru, tandai keberadaanmu dengan menyukai pesan ini, bagikan jejak pemikiranmu di kolom komentar, dan mari terikat dalam persaudaraan jiwa yang lebih dalam dengan berlangganan kanal serta keanggotaan komunitas ini. Duduklah sejenak, wahai jiwa yang tak terjinakkan. Mari kita bicara jujur tentang sesuatu yang selama ini menari-nari di dalam benakmu. Ada sebuah kenyataan yang ironis, bahkan nyaris tragis. Orang-orang yang mengerahkan seluruh muslihat, kecurangan, dan intrik mereka untuk meruntuhkanmu, mereka yang mencoba membongkar pertahananmu baut demi baut, sampai hari ini masih tidak mengerti apa yang sesungguhnya terjadi. Mereka melangkah pergi sambil mengerutkan dahi, merasakan ada ketidaksesuaian yang menggerogoti pikiran mereka. Bagi mereka, eksperimen jahat itu seharusnya berhasil. Kamu seharusnya hancur. Mereka merasa kamu telah melanggar aturan permainan. Padahal kamu tidak melanggar aturan apapun. Kamu hanya membiarkan mereka mempercayai apa yang sangat ingin mereka percayai. Kamu membiarkan mereka melihat apa yang ingin mereka lihat, dan mereka menelannya mentah-mentah. Begitu sempurnanya mereka tertipu hingga detik ini, saat mereka menatap bayangan diri mereka sendiri, mereka belum juga menyadari bahwa kamu bukanlah sosok lemah yang bisa mereka kendalikan. Mendekatlah dan dengarkan ini baik-baik. Di dalam pikiranmu yang sangat cerdas dan sering kali terlalu ramai itu, kamu sudah menyadari hal ini sejak lama. Kamu hanya belum pernah mendengar seseorang menyuarakan beban yang selama ini kamu pikul sendirian. Sandiwara ketidaktahuan yang kamu mainkan dengan begitu anggun dan berkelas layak mendapatkan penghormatan tertinggi. Bukan karena kamu seorang pembohong, bukan karena manipulasi adalah sifatmu, bukan. Tapi karena kamu telah belajar dari kehidupan. Kamu belajar sejak dini bahwa memperlihatkan ketajaman pikiranmu, menunjukkan seberapa cepat otakmu memetakan kebenaran adalah hal yang sangat berbahaya. Ketajaman itu mengundang ancaman dan menjadikanmu sasaran empuk. Maka, kamu mempelajari keterampilan yang jauh lebih sulit. Kamu belajar mengamati tanpa terlihat mengawasi. Kamu belajar menangkap setiap detail tanpa menunjukkan kedipan mata. Kamu belajar berada 10 langkah di depan sambil memasang wajah seseorang yang bahkan tidak tahu harus melangkah kemana. Itulah bagian yang tak pernah sanggup mereka jangkau. Itulah yang diam-diam menghantui malam-malam mereka. Mereka melihatmu dan berpikir kamu adalah sosok yang tenang, mungkin sedikit lugu, terlalu mudah percaya, atau tak cukup jeli melihat intrik di sekitarmu. Maka mereka mulai melancarkan jerat-jerat kecil mereka. Dan sepanjang proses itu, kamu menyaksikan mereka membangun perangkap tersebut. Kamu melihat mereka menyombongkan diri, merasa begitu cerdik, begitu halus, dan memegang kendali penuh. Dan kamu hanya mengangguk, kamu hanya tersenyum, dan kamu memberi mereka cukup banyak tali untuk mereka gunakan mengikat diri mereka sendiri. Mari kita bedah momen penting itu. Momen mendesir ketika kamu pertama kali menyadari bahwa seseorang sedang mengenakan topeng di hadapanmu. Kamu mengenali perasaan ini seperti mengenali bekas luka lama. Seseorang mengatakan atau melakukan sesuatu dan ada getaran halus di dalam sistem dirimu. Dadamu bergolak, rahangmu mengeras secara refleks, dan ada bunyi klik yang tenang di dasar tengkorakmu, seperti kunci yang terbuka, seperti lampu sorot yang mendadak menyala di panggung gelap. Seketika itu juga, kamu melihat mereka secara berbeda. Kamu tidak lagi sekadar mendengarkan kata-kata manis mereka. Kamu membaca gerak-gerik tangan mereka, memetakan arah tatapan mata mereka,
mengukur ritme bicaranya, cara mereka menyampaikan sesuatu dengan kesan santai yang dibuat-buat, serta cara mereka mengamatimu saat mereka pikir kamu sedang lengah. Kamu tidak sedang paranoid. Itulah yang tidak pernah dipahami oleh orang-orang dangkal. Kamu tidak paranoid, kamu presisi. Kamu sedang menangkap sinyal-sinyal nyata, data-data otentik yang memang ada di sana. Otakmu memproses informasi jauh lebih cepat daripada yang pernah mampu mereka bayangkan. Otakmu memang harus melakukan itu. Pilihannya hanya dua: mengasah kepekaan tersebut, atau hancur digilas keadaan. Dan kamu memilih untuk bertahan hidup. Namun, disinilah letak kesendirian itu. Ketika kamu melihat kebenaran yang sesungguhnya dari sosok seseorang, kamu tidak selalu bisa menyuarakannya. Karena di dunia yang penuh kepalsuan, siapapun yang menunjuk pada penyakit seringkali dituduh sebagai sumber penyakit itu sendiri. Kamu belajar bahwa jika kamu membongkar apa yang sebenarnya terjadi, jika kamu berani menyuarakan kebenaran, kamu akan dianggap sebagai pembuat masalah, sosok yang dramatis, berpikiran negatif, atau terlalu curiga. Sementara itu, dan ini adalah bagian yang sangat ironis, orang yang melakukan kebohongan, yang menarik benang manipulasi, yang merancang seluruh panggung kepalsuan itu, justru berdiri di sana dengan wajah tak berdosa, berpura-pura bingung dan terluka atas tuduhanmu. Dan semua orang mempercayai mereka. Semua orang menganggap orang itu begitu hangat, begitu mempesona, begitu luar biasa. Sementara kamu berdiri di sana memegang pengetahuan tulus yang tak ingin diterima siapapun. Kamu harus menyimpannya di dalam diri. Kamu harus menahan diri untuk tidak bereaksi. Kamu harus terus memainkan sandiwara itu. Dan kamu telah memberikan penampilan terbaik dalam hidupmu. Saat mereka mempelajari teknik manipulasi seperti amatir yang menghafal buku petunjuk, saat mereka duduk dengan rasa puas karena merasa telah menjebakmu tepat di tempat yang mereka inginkan, kamu membiarkan mereka menikmati ilusi kemenangan itu. Kamu bisa melihat menyala-nyalanya kesombongan mereka. Kamu melihat senyum tipis yang mereka pikir berhasil mereka sembunyikan. Kamu mencatat setiap detik permainan mereka. Ketahuilah, perasaan terisolasi yang kamu rasakan saat harus hidup dalam dua realitas yang berbeda itu adalah hal yang nyata. Realitas pertama adalah dunia yang diyakini orang lain, di mana orang tersebut tampak baik-baik saja dan menyenangkan. Realitas kedua adalah tempat yang kamu huni, di mana kamu bisa melihat seluruh denah kejahatan mereka terbentang jelas, setiap kabel, setiap pemicu, dan setiap pintu jebakan. Kamu tidak sedang berimajinasi. Kamu melihat sesuatu yang memang ada di sana. Dan alasan mengapa itu terasa begitu menyendiri adalah karena tidak ada orang lain yang memiliki kedalaman mata untuk berdiri di ruang itu bersamamu. Jangan pernah berpikir bahwa diammu adalah wujud pasif atau kelemahan. Itu bukan sikap pasif. Itu adalah tindakan bedah yang presisi. Kamu sedang mengumpulkan data, kamu sedang memetakan pola, kamu membiarkan mereka menyingkap diri mereka sendiri sepenuhnya, memperlihatkan siapa mereka sebenarnya dan bagaimana mesin kejahatan mereka bekerja. Sambil memasang raut wajah yang tenang, polos, atau bahkan sedikit bingung, kamu memproses segalanya dengan kecepatan tinggi. Kamu mengkaji perilaku masa lalu mereka, mengatalogkan langkah mereka saat ini, dan memprediksi skenario berikutnya. Itu bukanlah kepasifan. Itu adalah penguasaan diri tingkat tinggi. Itu adalah disiplin jiwa yang tak akan pernah bisa dicapai oleh kebanyakan orang, karena mereka tak pernah menempa diri dalam api ujian seperti yang kamu alami. Ini bukan tentang memainkan permainan kotor atau menjadi manusia palsu. Ini adalah kecerdasan bertahan hidup. Ini adalah jenis intuisi tajam yang tumbuh ketika seseorang dibesarkan di lingkungan di mana ia harus mampu membaca gejolak emosi manusia sebagaimana nelayan membaca cuaca. Kamu harus tahu badai apa yang akan datang sebelum orang lain membuka mulut mereka.
Kesadaran seperti itu tidak bisa dimatikan begitu saja. Ia menjadi bagian dari caramu melangkah di setiap ruang yang kamu masuki. Memang, terkadang kemampuan ini sangat meletihkan. Bebannya lebih berat dari yang bisa dibayangkan orang lain. Namun, ketika seseorang mendatangi jiwamu dengan niat buruk, ketika seseorang memilihmu untuk dijadikan target kelicikan mereka, kesadaran inilah yang menyelamatkanmu. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi. Kamu tidak mengikuti skenario yang coba mereka paksakan padamu. Mereka mungkin memiliki metode, memiliki buku panduan yang biasa berhasil pada orang lain. Tapi mereka tidak mengenalmu. Mereka tidak tahu bahwa saat mereka menjalankan langkah-langkah usang itu, kamu sudah bergerak di frekuensi yang jauh berbeda. Kamu melihat 3 langkah di depan dan memahami jalan pikiran mereka lebih baik daripada mereka memahami diri mereka sendiri. Yang bagian yang paling menakjubkan adalah kamu melakukan semua ini sambil tetap berdiri tenang seolah tidak melakukan apa-apa. Kamu hanya berada di sana, menjadi diri sendiri. Saat mereka berusaha mengambil darimu, saat mereka berusaha meruntuhkan, mempermalukan, atau menguras energimu, kamu hanya tersenyum dan mengangguk, membiarkan mereka percaya bahwa rencana mereka berhasil. Ada tipe manusia tertentu yang sering menjadi sasaran empuk bagi jiwa-jiwa yang hampa. Dan jika kamu merasakan getaran di dalam dadamu saat mendengar ini, kamu tahu persis apa yang sedang kita bicarakan. Ini bukan kebetulan. Ada sesuatu dalam frekuensi dirimu. Ada aura dalam caramu melangkah di dunia ini yang menarik perhatian sebagaimana lentera menarik laron di malam gelap. Sebagian dari perhatian itu membawa kebaikan. Kamu menarik orang-orang tulus yang melihat kedalaman jiwamu dan menghormati kekuatan tenangmu. Namun, kamu juga menarik jiwa-jiwa yang lapar dan hampa. Orang-orang yang melihat api membara di dalam dirimu, api yang tak mampu mereka nyalakan dalam diri mereka sendiri, dan mereka ingin merebutnya. Mereka ingin memadamkannya, menguasainya, dan membuktikan pada diri mereka sendiri bahwa mereka mampu menaklukkannya. Maka mereka memilihmu. Dari ribuan wajah, mata mereka tertuju padamu dan ego mereka berbisik, yang itu, dialah mangsanya. Secara tidak sadar, mereka telah membuat keputusan terburuk dalam hidup mereka. Bukan karena kamu seorang yang agresif atau gemar bertengkar, melainkan karena mereka meremehkanmu secara total. Mereka hanya melihat permukaan. Mereka melihat ketenanganmu dan menyimpulkan bahwa kamu adalah sasaran yang mudah. Mereka tidak tahu tentang pelatihan batin bertahun-tahun yang telah kamu lalui. Mereka tidak tahu tentang pengalamanmu melintasi sarang serigala berbulu domba, atau tahun-tahun bertahan hidup yang memaksamu mengembangkan kemampuan spiritual yang tak pernah dibayangkan oleh orang awam. Mereka melangkah masuk ke medan yang tidak mereka pahami, berpikir bahwa merekalah pemegang kendali. Hingga akhirnya, momen penentuan itu tiba. Mereka merasa telah membangun perangkap ke arah klimaks besar, sebuah pukulan mematikan yang mereka yakini akan meremukkanmu dan membuktikan dominasi mereka. Namun karena kamu telah mengamati setiap detail sejak awal, kamu sudah melihat pemicu perangkap itu sebelum mereka sempat menariknya. Disinilah letak keagungan tindakanmu. Kamu tidak menghentikan mereka secara kasar. Kamu tidak melakukan konfrontasi. Kamu bahkan tidak menunjukkan sedikit pun tanda bahwa kamu mengetahuinya. Kamu hanya membiarkan mereka melangkah masuk ke dalam jeratan yang mereka buat sendiri. Ketika mereka mencoba mendaratkan serangan akhir itu, seluruh skenario jahat itu justru runtuh dan membalik menghantam mereka sendiri. Racun, intrik, dan rancangan rumit yang mereka buat terlipat kembali ke arah penciptanya. Kamu bahkan tidak perlu mengangkat satu jarinya pun. Perangkap yang mereka susun dengan penuh kepuasan justru mengurung diri mereka sendiri. Mereka berdiri di sana, bingung, telanjang, dan terpermalukan, bukan karena kamu menyerang mereka, bukan karena kamu berbuat jahat, melainkan karena kamu membiarkan mereka menjadi diri mereka sendiri.
Kamu membiarkan busuknya niat mereka terlihat oleh dunia, dan mereka tidak sanggup menanggung hal itu. Dalam pikiran manipulatif mereka, merekalah dalang yang jenius. Dan ketika seluruh panggung itu roboh, dan melihatmu tetap berdiri dengan wajah tenang, tak tersentuh, dan sedikit tersenyum, ada sesuatu yang hancur berkeping-keping di dalam ego mereka. Mereka bahkan merasa menjadi korban. Mereka merasa berhak marah padamu karena menurut persepsi mereka yang memutarbalikkan fakta, kamulah yang telah mengalahkan mereka. Padahal kenyataannya, semua yang terjadi pada mereka adalah akibat langsung dari pilihan, muslihat, dan racun yang mereka tebar sendiri. Kamu tidak menghancurkan mereka, mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Kamu hanya tidak mengulurkan tangan untuk menyelamatkan mereka saat mereka tenggelam dalam banjir yang mereka ciptakan sendiri. Jika ada bagian dari dirimu yang merasa bersalah atas hal ini, buang jauh-jauh perasaan itu. Kamu tidak melakukan kejahatan apapun. Kamu hanya mempertahankan dirimu. Kamu melindungi energimu. Kamu menggunakan kesadaran spiritual yang kamu peroleh dari penderitaan masa lalu untuk menjaga jiwamu tetap utuh. Itu bukan kekejaman, itu bukan manipulasi, itu adalah penolakan tegas untuk menjadi tumbal bagi ketidakhadiran kesadaran mereka. Jika hal itu membuat mereka membencimu dan menganggapmu sebagai sosok yang jahat, itu hanyalah ketidakmampuan mereka untuk menatap cermin keburukan mereka sendiri. Mereka pikir mereka memiliki intuisi tajam, namun mereka salah menilai dirimu secara spektakuler. Yang paling menyiksa batin mereka bukanlah karena kamu menyakiti mereka, melainkan fakta bahwa kamu jauh lebih tajam, jauh lebih peka, dan mampu melihat menembus topeng yang mereka banggakan. Ketajaman matamu, keheninganmu, dan kemampuanmu melintasi labirin intrik sosial dengan tenang adalah hal yang menakutkan bagi mereka. Itu membuktikan bahwa mereka tak pernah benar-benar memegang kendali. Mereka hanya sedang diamati. Mereka hanya diberi cukup ruang untuk memperlihatkan kebusukan mereka sendiri di tempat terbuka. Dan lihatlah dirimu sekarang. Kamu masih berdiri tegak, utuh, berwibawa, dan menjadi dirimu sendiri secara penuh. Sementara mereka di luar sana masih dirayoni rasa dengki, mencoba memahami bagaimana kamu bisa lolos dari jaring mereka bagaikan asap yang meloloskan diri dari jemari. Bagaimana kamu bisa keluar dari skenario buruk itu tanpa luka, melainkan tampak semakin bercahaya. Mereka tidak akan pernah memahaminya, karena untuk memahami hal itu, mereka harus memiliki kesadaran diri, hal yang selama ini selalu mereka hindari. Kamu, di sisi lain, telah lama menatap ke dalam dirimu. Kamu telah melakukan pembenahan batin tanpa perlu pamer. Kamu mengasah persepsimu, memperdalam kesadaranmu, dan belajar membaca suasana serta jiwa manusia tanpa perlu banyak kata. Itu adalah senjata dan anugerahmu sekarang. Pakailah dengan bangga, bukan dengan kesombongan, melainkan dengan keyakinan yang tenang dan berwibawa. Orang-orang yang meremehkanmu dan menganggapmu target yang mudah telah memberimu sesuatu yang sangat berharga. Mereka memberimu konfirmasi bahwa semua yang telah kamu pelajari dan semua tempaan hidup yang kamu lalui adalah nyata. Itu berdaya, melindungi, dan membimbingmu. Jadi, jika kamu pernah ragu dan bertanya-tanya apakah kamu terlalu curiga atau terlalu tertutup, izinkan saya menawarkan pandangan ini. Kesadaranmu bukanlah sebuah beban. Kesadaranmu adalah perisai spiritualmu. Itulah yang menjaga napasmu tetap ada. Itulah yang mencegahmu menjadi hampa seperti mereka. Kamu mampu melihat menembus kepalsuan orang lain karena kamu telah menghabiskan banyak waktu untuk jujur menatap dirimu sendiri. Kamu bersedia menghadapi kebenaran meskipun itu menyakitkan. Sementara mereka tidak akan pernah sanggup melakukannya. Itulah mengapa mereka kalah. Itulah mengapa mereka akan terus mengalami kegagalan. Dan itulah mengapa kamu masih di sini, tetap berdiri, terus tumbuh, dan semakin menyatu dengan jati dirimu yang sejati.
Kamu telah memberikan penampilan terbaik dalam hidupmu, bukan karena kamu penuh kepalsuan, melainkan karena kamu memahami kebenaran yang tak akan pernah mampu mereka jangkau.